Ya, sebanyak 79 orang calon haji Kabupaten Serdang Bedagai mengikuti pembelajaran manasik haji di Aula Sultan Serdang. Pelaksanaan manasik itu untuk meningkatkan kemampuan jemaah dalam memahami rukun haji dan larangan-larangan yang bisa membatalkannya. Calon haji mendengarkan bimbingan dan berbagai pengarahan serta persiapan apa saja yang akan dilakukan sebelum akhirnya diberangkatkan ke Tanah Suci. 79 calon haji wilayah Serdang Bedagai merupakan kloter kedua dan akibat berangkatnya pada Sabtu 11 Juni 2002 mendatang. Kegiatan bimbingan calon haji yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai mengingatkan calon haji melaksanakan ibadah haji dengan ikhlas dengan harapan menjadi haji mabrur. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai menyebutkan kuota untuk haji yang berangkat untuk wilayah Kabupaten Sergai sebanyak 79 orang. Meski sebelumnya terjadi pengurangan menjadi 74 orang karena adanya jemaah yang gagal disebabkan faktor usia. Kuota yang kita dapat setelah semalam keluar kebijakan dari pemerintah adalah berjumlah 81 orang. Kemudian ada pengurangan karena menunda keberangkatan dan ada yang mutasi, ya totalnya 7 orang sehingga tinggal 74 orang. Namun kemarin setelah masa pelunasan berakhir, ya kita mendapat mungkin sekitar 5 orang tambahan dari cadangan yang masuk karena ada jemaah secara provinsi yang tidak konfirmasi pelunasan atau tidak melunasi, ya akhirnya digantikan oleh jemaah cadangan. Calon jemaah haji yang mengikuti bimbingan Wahyuna mengatakan sangat bersyukur mendapat kesempatan untuk berangkat ke Tanah Suci. Kepada Allah karena bisa berangkat ibadah haji untuk tahun ini dan telah terpanggil atau keluar namanya kambing saya dan suami dan seluruh jamaah Indonesia yang sudah mendaftar pada tahun 2012. Itu merupakan hal yang sangat luar biasa menurut saya. Melalui bimbingan yang telah dilakukan dan diikuti oleh 79 calon haji, pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai berharap seluruh kegiatan berjalan dengan lancar dan tahun depan kuota haji dapat lebih ditambah. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Serdang Bedagai. Kita beralih ke informasi lain. Sejumlah harga kebutuhan bahan pokok di pasar rakyat di Kabupaten Deli Serdang mengalami kenaikan. Pedagang menduga kenaikan bahan pokok akibat cuaca buruk dalam beberapa minggu terakhir yang mempengaruhi hasil panen petani. Harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan secara signifikan. Terjadi di pasar rakyat di Kecamatan Tanjung Murawa, Kabupaten Deli Serdang. Cabai rawit dari harga Rp25.000 kini naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Cabai merah dari harga Rp40.000 kini naik menjadi Rp44.000. Tak hanya cabai, bawang merah dari Rp32.000 kini menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Kenaikan harga kebutuhan pokok di pasar tradisional ini sudah dirasakan pedagang sejak beberapa hari terakhir. Selain harga komoditas sayur mayur, harga telur ayam juga meningkat sepekan terakhir. Bahkan kenaikan tersebut terasa hingga 100%. Pembeli di pasar tradisional Intan mengeluhkan kenaikan beberapa harga bahan pokok di pasaran. Barang-barang sembako, bawang, cabai semua naik. Saya ikan-ikan pun naik. Dan kalau kenaikan gini Bu, apakah ada pengurangan pembelian nih Bu? Kalau saya ini kan untuk di rumah, tapi kalau untuk cabai-cabai saya kan jual sayur masak. Jadi memang berat kali lah dirasa kalau udah cabai bawang naik karena kan bahan pokoknya di situ semua. Iya. Kalau kita mau masak, mau nyayur apa aja di situ. Harapan Mbak, harapan. Eva, salah satu pedagang mengatakan kenaikan harga diduga akibat cuaca buruk dalam beberapa hari terakhir yang mempengaruhi hasil panen di petani. Pedagang ini pun terpaksa menaikkan harga karena harga di tingkat agen juga mengalami kenaikan. Cabai merah nyari turun, semalam 44, nyari 40. Ya harga normal sebelumnya yang Harga normal sampai segitu sih, kalau dalam 2 minggu yang lalu masih 25-26 ribu. naik sampai ke 100% ya, 2 kali Ya, lipat. hampir 100%. Jadi kurang 70% lah naik karena mungkin Penyebabnya cuaca. apa, Kak, ya? Cuaca, hujan katanya di sana longsor kan. Jadi barang nggak sampai ke sini, jadi sekali sampai dia mahal. Kalau untuk cabai rawit Kak? Cabai rawit
memang selalu mahal kan, tapi belakangan ini rawit 5.000, ini hari Paku. Selain bawang, cabai, apa aja yang mengalami kenaikan, Pak? Oh, sayur-sayuran semua mahal. Iya. Dampak yang dirasakan pedagang akibat kenaikan harga kebutuhan pokok ini adalah berkurangnya minat para pembeli. Mereka berharap pemerintah kota mengontrol harga kebutuhan pokok di pasar. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Ya, sementara itu pasca pencabutan larangan ekspor minyak goreng pada akhir Maret 2022, kondisi stok minyak goreng khususnya minyak goreng curah di pasar tradisional Kabupaten Deli Serdang terbilang mencukupi. Namun harga minyak goreng curah masih berada di angka Rp15.000 per kilogramnya. Stok minyak goreng curah di pasar tradisional di Kabupaten Deli Serdang terbilang cukup aman. Meski harga masih berada di angka Rp15.000 per kilogramnya. Minyak goreng sempat mengalami kelangkaan beberapa waktu lalu akibat pencabutan subsidi minyak goreng dan larangan ekspor oleh pemerintah. Pedagang minyak goreng di toko baru di Jalan Perintis Kemerdekaan Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, mengatakan pasokan minyak goreng di tempatnya masih terbilang cukup dan jauh dari kelangkaan. Meski stok minyak goreng normal, tingkat penjualan minyak goreng curah sedikit menurun dibanding saat harga minyak goreng berada di angka Rp11.000 per kilogramnya. Pedagang berharap pemerintah terus mengawasi penyaluran minyak goreng agar tidak terjadi kelangkaan dan harga minyak goreng bisa kembali seperti semula, yakni sebesar Rp11.000 per kilogramnya. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Puluhan ekor sapi di Kabupaten Serdang Bedagai terserang penyakit lumpy skin disease. Para peternak pun khawatir akan mengalami kerugian besar akibat penyebaran penyakit kulit infeksius terhadap hewan ternak sapi. Peternakan kelompok tani Sri Rahayu Dusun 9 Sukamakmur, Desa Seibulu, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, khawatir dengan penyebaran penyakit lumpy skin disease terhadap sapi mereka. Lumpy skin disease adalah penyakit pada hewan yang disebabkan oleh virus POE, penyakit LSD, menyerang hewan sapi, kerbau, dan beberapa jenis hewan ruminansia liar. Meskipun tidak bersifat zoonosis atau tidak menular kepada manusia, namun LSD menimbulkan kerugian yang besar berupa kehilangan berat badan pada sapi karena hewan tidak bernafsu makan, kehilangan produksi susu, mandul pada sapi jantan dan betina, hingga keguguran dan kerusakan pada kulit. Kepala Dusun 9 Sukamakmur Supratman mengatakan ada sebanyak 10 peternak yang sapinya mengalami penyakit LSD. Dari 10 peternak terdapat 2 atau 3 sapi yang menderita penyakit tersebut. Sehingga total keseluruhan sapi yang terserang penyakit sebanyak 20 ekor sapi. Ini ada berapa ekor itu? Sekitar 20 ekor ada itu Pak. Rata-rata satu kandang yang 10 orang 2 lah yang kena. Ada nggak yang Bapak perkirakan kena PMK? Penyakit Ada, mulut? Pak. Ada ya. Ada berapa ekor Pak? Satu gambaran di situ Pak. Di tempat Pak Haryono. 1 ekor. Berarti kebanyakan yang kena LSD ya Pak? Iya. Ya? Oke, sejauh ini sendiri kita gimana Pak tindakannya? Kemarin kita data Pak, kita laporan ke Babin Katipnas. Sampai sekarang belum ada penanggulangan, sampai sekarang belum ada turun orang itu pun. Kira-kira nggak berdampak nggak Pak ini terhadap pesanan daging kurban ya? Ya berdampak Pak. Salah satu peternak, Muhammad Hasan, menyebutkan hewan ternak sapi yang terkena penyakit LSD di tempatnya sudah terjadi selama 2 minggu terakhir. Sakitnya? Ya, seperti ini. Udah 2 minggu Pak. 2 minggu. Awalnya ada nggak perubahan sifat atau kelakuan lembu ini? Ada, makannya kayak agak kurang gitu, dia nggak sehat gitu. Menjalan pun sakit kakinya tuh. Baru itulah penyakitnya itu. Ada berapa ekor yang di dalam ternak ini sendiri? 2 induk anak Pak yang kena. Para peternak sapi khususnya di kawasan Kabupaten Serdang Bedagai meminta pemerintah cepat tanggap terkait penyakit yang diderita oleh hewan ternak mereka. Ditambah lagi hari perayaan Idul Adha kian dekat.
Para peternak khawatir bakal mengalami kerugian besar akibat penyebaran penyakit hewan ini. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Serdang Bedagai. Ya, kita ke informasi lain. Warga kurang mampu di Kota Pematang Siantar dan Simalungun mengikuti pengobatan gratis yang digelar di Rumah Sakit Eva Rina. Pelayanan diberikan mulai dari pemeriksaan kesehatan, pengobatan, hingga tindakan medis berupa operasi bila diperlukan. Puluhan warga mengikuti program pengobatan gratis dengan mendaftarkan diri di Rumah Sakit Kota Pematang Siantar. Pelayanan kesehatan akan diberikan secara gratis mulai dari pemeriksaan, pengobatan, hingga biaya rawat inap serta tindakan medis seperti operasi. Kegiatan pengobatan gratis ini berlangsung selama 2 hari, namun jika antusias warga masih tinggi, pihak rumah sakit tetap memberikan layanan gratis hingga akhir minggu ini. Kami Rumah Sakit Eva Rina Paham Pematang Siantar melakukan pengobatan gratis khususnya buat masyarakat tidak terbatas, masyarakat mana aja boleh dan penyakit apa aja boleh, sampai operasi juga kita layani. Dengan tujuan sebelum kita buka rumah sakit secara resmi, kita ingin orang-orang yang tidak mampu itu kita bantu dulu melalui pengobatan ini sehingga bermanfaat buat masyarakat, sehingga dari situ nanti setelah kita coba ini kita coba sampai besok sampai besok kita lihat nih sudah ada beberapa pasien yang dioperasi dan nanti kita lihat kalau memang masih perlu masih ada ya kita tetap perpanjang lagi. Ya, demikian berita Medan hari ini. Saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.